Lungguh kene. Aja ngambah lemah nggih. Wejang sastra Cindrayani. Merinding aku. Delok lu. Iklane yo ono koyo aku dek nang ngaji. Oh enak ngono. Kene iki merinding temenan. Didelok. Kok niku bedhidhi apa ora rasa sampe aku sing. Pokoke benan ono iklane padha. Kabeh kena nyuntuk. Masih aku lak yo nyuntuk. Kadang ono iklane ngono kuwi padha. Wasan kok jangan kene le ngono-ngono. Ilmu rasane iku mencuat kan. Akhirnya merinding gitu. Bredeg ngono didelok ambek dhek merinding ngono. Kok niku perang sampe aku kok bedhidhi. Buyang meneh. Wis kene lagi mikir lagi apa dilucone. Wis iku Gustur padha deh. Pokoke pertengahan apa akhir nek Gus iku jog nek beliau iku pertengahan. Nek Gustur iku akhirnya mesti jog. Jog-jog lucu nek beliau iku pertengahan. Ya padha ambek aku ngono sing dicontoh. Ono wektu sithik ngono tak blerokno padha. Iklan lewat. Wis kadung guyu ngakak, lali iku mesti diomongno. Saringan kok. Lali atik getut terus pinter kabeh wong ngono. Lali. Aku bingung. Gus, ini kalau jam 3 Apanya? diantar ke bandara. Iya, enggak apa-apa. Pakai mobil. Belum di BA. Hah? Belum di BA. Yo ngare di BA. Ono wakile nanti embu. Iya. Kayak ono lahar Mas Ari. Engko Mas Ari iki sampe aku mlebu. Dadi disetrumno kene ya. Iya, wong disetrumno kene PAT, sekseno. Dadi dikeki wajib e. Kak. Ono kulit Pak. Nek usaha dhewe ya pengabdiannya di orang tua dikembalikan. Kalau kita bekerja tanpa pengabdian nggak sama dengan ibadah. Ibadahnya sih kocar kacir, makanya semuanya itu harus ada pengabdian. Eh? Iya mau dihabisin. Harus habis. Oh, Bu. Enggak habis. Iya, monggo. Sak piringe. Walaupun mereka mengajar pegawai negeri itu seandainya tidak digaji pun mereka juga hidup. Iya. Tidak ada makom yang sekelas guru. Kalau sudah masuknya ke makom, itu sudah termasuk ibadah. Ulama khalaqtu jinna wa insana illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia terkecuali ibadah kepada Allah. Jadi kalau sifatnya itu pengabdian, itu levelnya aman. Pengabdian kepada ilmu pengetahuan untuk diajarkan ke murid-murid itu sifatnya pengabdian. Meskipun guru ilmu katon itu guru ilmu katon. Matematika, biologi kan guru ilmu katon. Semuanya sifatnya pada pengabdian, wis kanon. Jadi tentara pun juga sifatnya pengabdian, makanya ada yang mati, orang yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk surga. Yang membunuh karena dia mempertahankan kebaikan kebenaran. Tapi yang dibunuh
dia taat pimpinan, taat jabatannya, mempertahankan negaranya, sama-sama kedua-duanya mati surga. Tentara Londo karo tentara Indonesia kedua-duanya mati juga mati syahid surga semua. Begitu. Itu sifatnya pengabdian. Seorang ibu juga sifatnya pengabdian pada hidupnya. Melahirkan anak apapun bentuknya, dia kafir ataupun tidak, beriman, tetap surga. Karena penghargaan yang diberikan Allah. Tidak bisa dikatakan orang-orang ortodok itu bahwasanya yang mati melahirkan itu hanya orang-orang mukmin terus masuk surga, nggak bisa. Karena Allah untuk siapa saja. Nggak bisa. Yang jelas di dalam dirinya kita itu ada keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya, yang jelas itu. Asal yaitu dia percaya kepada Allah dan hari akhir itu. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 62 kan sudah jelas mereka orang mukmin, orang Yahudi, orang Nasara, orang Sabiin, termasuk Hindu, Buddha, aliran kepercayaan. Mereka yang percaya kepadaku, kata Allah, dan hari akhir, maka tidak dipercumakan amalannya dan berbahagialah dia. Berarti bisa masuk surga. Al-Baqarah ayat 62 itu kan bisa masuk surga. Iso sing percaya karo Gusti Allah dan hari akhir. Anak Nasrani Gus, mungkin Nasrani wong Mesir atau Turki sing masuk surga karena dia meyakini Nabi Nabi Isa itu Rasul. Anak-anak ngakoni Tuhan yo kira-kira bukan itu. Karena Allah menyatakan sing percaya marang aku Allah dan hari akhir. Jadi nak Yesus semoga mulia besertanya ini diakoni Tuhan, ya ngapunten. Kan gitu loh. Ya tidak ada lain lagi memang. Kan Allah menyatakan seperti itu. Makanya kadang aku di debat ono biyen Pak Adi ambek Pak Bambang. Pak Bambang kirim kumpulan Pak Adi, pendeta. Orang Islam kenapa kok tidak mengucapkan selamat Natal itu tidak boleh. Kita sendiri orang Islam juga tidak pernah memaksa orang Nasrani untuk mengucapkan selamat hari raya. Apa pernah kita? Karena punya akidah masing-masing. Nah gitu. Karena memang ya ajaran kita seperti itu kan dilarang. Kalau untuk fanatisme itu pada diri kita masing-masing lah. Tapi kan itu kan cuma sekedar kalimat dan kata-kata, apanya yang tidak diperbolehkan. Coba aja kita sadar. Mau enggak sampai sadar sampai aku? Enggak mau loh, apa alasannya? Karena dengan sadar kan saya masuk Islam, kan cuma kata-kata juga. Sama juga kata-kata. Jadi gini loh, kalau saya itu mau mengucapkan selamat boleh. Meskipun risiko dosa ya. Kok bisa dosa? Samakan persepsimu untuk Tuhan itu siapa sih? Yesus sebagai Tuhan. Nah ini yang kami tidak bisa, sedangkan kami menganggap Yesus ini sebagai Rasul. Samakan persepsi, saya ucapkan selamat. You nganggap itu Rasul, saya nganggap itu Rasul, sama. Tapi kalau you nganggap itu Tuhan, saya Rasul, sulit. Berarti selamat saya penakuan. Coba nak kon menang sing diselamati sapa sing menang enggak? Mike Tyson menang sing diselamati loh, musuhnya nyelamati Pak, KB nyelamati. Berarti kita takluk kalah kan? Karena kita mengucapkan selamat kita kalah. Kita mengakui berarti kemenangan dia. Dia mengakui bahwa dia sebagai Tuhan, kita mengakui. Saya nggak boleh. Kalau misalkan selamat Natal itu dalam hati kita itu niatannya adalah selamat Natal, maksudnya kelahiran Nabi Isa. Karena bisa tidak dilahirkan 25 Desember. Nah ini. Ayo dikupas. Kelahirannya Isa tidak 25 Desember. Islam itu mempunyai 3 keunggulan yang tidak dipunyai agama lain. Nomor 1, tanggal kelahiran dan kematian Nabi Rasul itu jelas. Secara tahun Hijriah maupun Masehi itu jelas. Nasrani tidak punya. Kapan tanggal kelahiran Nabi Isa? Enggak ada. Anda lihat di Google aja. 25 Desember apakah kelahiran Nabi Isa? Tidak. Kesepakatan konsili
dalam mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Perjanjian konsili. Tahun 375 Masehi, sebelum Nabi Muhammad hadir. Jadi Nabi Isa itu hanya kesepakatan konsili diakoni sebagai Tuhan dari mimpi Paulus. Yang dulu kitab Kejadian kemudian diunggah lagi menjadi kitab Wahyu sekarang. Biyen itu mimpi Paulus, kitab mimpi, berhubung konangan. Iya. Makanya yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa berduduk di atas tahta, semua manusia menjambahnya. Ayat mana itu? Markus, Yudas, Raja di Raja, Yohanes. Ayat mana itu yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa mengakui dirinya Tuhan? Lantas pendeta kan ngomong, kitab Kejadian. Oh, itu mimpi Paulus, Cak. Kau kerti Paulus itu musuhnya Yesus. Nggak iso kayak pedoman itu sebagai risalah. Al-Quran, Injil. Al-Quran asa asbabul nuzul. Kenapa ayat ini turun? Itu namanya asbabul nuzul untuk manusia. Hadis. Itu perjalanan Rasul disebut asbabun nurul. Karena kalau Injil ini firman Tuhan dengan firmane para sahabat Nabi Yesus dijadikan satu. Namanya Dewi ki apal ngono iku. Enggak bisa karena pengakuan Yesus semoga mulia besertanya itu dari perjanjian konsili 325 Masehi. Nah, perjanjian konsili ini membackup Yesus sebagai Tuhan yang menjadi manusia. Kalau di logika kan tidak ada. Iyakah Tuhan itu lahir setelah makhluknya bumi? Di bumi ono dhisik baru Nabi Isa keri apa menurut Tuhan gitu. Nah, konsep Trinitas ini baru Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak ini baru dibeatkan menjadi suatu perjanjian konsili. Begitu sejarah itu begitu. Sebenarnya pendeta nggak banyak berputih dengan aku itu. Dan zaman Yesus enggak. Nah kalau di Yohanes memang Paulus gitu, mimpi Paulus toh. Kalau di Yohanes enggak. Akulah tuan-tuan dari segala bangsa. Dan aku diutus oleh Bapa Allah dari kerajaan surga untuk Bani Israel. Bukan untuk kita, untuk Bani Israel. Dan akulah tuan-tuan dari segala bangsa. Aku dijadikan tuan jadi segala bangsa. Dari Yunani, Injil Barnabas Yunani, dia menyatakan tuan-tuan. Injil dari Italia, Tuhan. Injil dari Jerman, Tuhan. Kenapa masuk di Indonesia Tuhan? Sekarang terjemahan Indonesia Tuhan. Sementara 15 terjemahan dari negara lain disebut Tuhan. Akulah tuan-tuan dari segala bangsa. Terus kemudian ayat itu disambung lagi 37 Markus. Nah, dan aku diutus oleh Bapa Allah yang di surga untuk kaum Bani Israel, sudah jelas itu. Nah kalau Rasulullah kan rahmatan lil alamin. Jadi dulu itu yang menyatakan dia sebagai Tuhan kan perjanjian konsili saat membeat itu sebagai kitab mimpi. Nah, karena kitab mimpi, kitab Kejadian itu kitab mimpi Paulus. Makanya aku ngomong pasalnya berapa? 17 sampai 25 bahwa aku melihat Tuhan Yesus di atas sana dan semua manusia menyembahnya. Ini mimpi Paulus, bukan firman Tuhan. Nah sekarang mimpi Paulus direnovasi lagi menjadi kitab Kejadian menjadi kitab Wahyu. Hingga kata mimpi Paulus sudah tidak pernah ada. Itu mimpi Paulus. Maksudnya nggak pernah ada itu di perjanjian lama, perjanjian baru itu nggak ada. Ada kitab Wahyu sekarang. Yang tadinya asalnya itu kitab mimpi. Dirubah lagi karena
akeh sing celah to. Oh, mimpi Paulus gak iso patokan jadi firman Tuhan, itu mimpine. Nah, ya kaya kon mimpi aku di penjara gak kena gawe patokan terus aku di penjara iki. Kan ngono. Iku gak kena, iku mimpine. Ini mimpi Paulus. Kemudian saat mimpi Paulus itu tadi dirubah menjadi kitab Kejadian. Jadi sudah mimpinya hilang. Dirubah jadi kitab Kejadian. Kitab Kejadian konangan meneh karena dari ayat 1 sampai 7. Nah, kitab Kejadian hingga digeserlah kitab Kejadian itu nanggone kitab Perjanjian Lama. Itu diunggah meneh jadi kitab Wahyu. Saiki terkenal kitab Wahyu itu mimpi Paulus, Pak. Dirubah revisine. Makanya Pak Di, aku ini punya Injil yang durasi Turki ada, Mesir ada. Saya juga Injil dari Yunani ada, Italia ada. Saya punya. Jadi di sini kita lihat seperti di Lukas ayat 17 itu sudah menyatakan aku diutus oleh kerajaan Allah di surga untuk kaum Bani Israel. Yesus sendiri itu mengatakan, aku diutus oleh kerajaan Allah di surga untuk kaum Bani Israel. Sudah jelas. Nah, Yohanes pasal 14 beda lagi. Dan mereka menyebut aku sebagai tuan-tuan dari segala bangsa, bukan Tuhan. Semuanya tuan-tuan. Ini jangan keliru. Nah, di sini itu terlantar Kristen, di sini Kristen apa? Sekte gereja, bukan penganut Kristus. Justru yang penganut Kristus itu Pak Pendeta orang Muslim. Nah, iya. Yahusha ayat 15 dia menyatakan bahwa Yesus sunat. Tapi umat Kristen, umat Muslim sunat. Yohanes 118 juga menyatakan bahwa Nabi Isa melarang kau makan babi. Umat Islam netepi makan babi, tidak makan babi. Tapi umat Kristen makan. Malah justru dari raja di raja pasal 76, Bunda Maria diwajibkan oleh Yesus sang putra Maria itu untuk memakai kerudung berjilbab. Umat Islam jilbab. Jadi sekarang ini siapa yang mengikuti Kristus? Muslim. Nah, kalau Anda sekte gereja, kau tidak percaya Nabi Muhammad, saya percaya Rasulullah. Dan saya umat Islam gugur imannya jikalau tidak mempercayai Yesus sebagai Nabi. Jikalau Yesus yang benar, Nabi Muhammad yang salah, kita umat Islam selamat kok, karena kita ngikuti Kristus. Anda. Tapi jikalau Nabi Muhammad yang benar, silakan. Karena kau tak akan pernah mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kau hanya mengakui 23 Nabi, yang 24 itu Tuhan. Apalagi 25 Nabi Muhammad. Kau tidak mau mengakui. Makanya jikalau Nabi Muhammad salah, kita umat Islam tetap surga. Tenang aja. Karena Yesus memerintahkan jangan makan babi, jangan mabuk. Sunatlah kau. Sholat malamlah kau. Di Gunung Jodi dengan Bukit Zaitun, sholat. Itu pergantian nama Isa ke Yesus itu berdasarkan apa? Yesus kan bahasa Ibrani, Nabi Isa ini bahasa Arab. Sama orangnya. Sama. Ibrahim, Abraham, Ibrahim, sama. Ibrani. Ibrahim Arab. Abraham itu Eropa kalau nyuruh Abraham. Yang Gus, yang dimaksud Yahweh itu. Yahweh itu Tuhan. Allah. Orang Arab nyatakan Allah. Yahweh, Yahudi bilang Yahweh. Nasrani, bahasa Ibrani, bahasa Syria, Suryani baru Ibrani. Ini peradaban. Nek takut peradaban ngono nang aku komplit. Orang Suria zaman dulu ya, itu bahasanya Suryani.
Suryani menyatakan Yahweh. Orang Nasrani menyatakan Elia. Sama dengan Allah. Iya sama. Sama. Nah, terus orang Arab menyatakan Allah. Orang Jawa mengatakan Gusti, Sang Yang Widi, Sang Yang Tunggal. Bahasa Indonesianya menyatakan Tuhan Yang Maha Esa. Sama. Bahasa Sufi disebut Ilahi, Azza wa Jalla, Jaljalut. Nanti bahasa, literatur bahasa itu nggak dipermasalahkan. Yang penting pengakuan terhadap Tuhan ya satu, Esa. Sifatnya wahdaniyah, tidak boleh dikamu fasil, tidak boleh dikamu tafsir di sini. Disusun beruntuk atau dicerai-beraikan dari sistem pemikiran, tidak boleh. Dari mana itu Yahweh? Tidak boleh. Karena memang Yahweh ya Allah, Elia ya Allah. Sama, siapa yang bisa mendeteksi siapa yang disalib itu? Saya jawab pakai Injil, bukan pakai Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah jelas, yuk pendeta kan saya jawab pakai Injil. Yohanes pasal 180 itu sudah jelas. Kenapa kalau dia seorang yang nabi ataupun mati atau tidaknya dia, saat disalib dia mengeluh, Elia, Elia, Tuhan, Elia, Elia lama sabaktani. Nah, kenapa engkau tinggalkan aku? Seorang nabi kenapa dia nggak tahu di mana Allah? Karena sudah jelas, Elia, Elia lama sabaktani, Tuhan, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Adakah seorang nabi mengeluh? Nggak ada. Terus di Injil Medeni 180 Yohanes, kenapa Elia, Elia lama sabaktani? Diganti. Bukan diganti, memang membacanya begitu. Jadi ada keluhan Yesus saat itu yang mengatakan Elia lama sabaktani. Nah disinilah konsepnya kita bisa menyatakan bahwa itu Tuhan. Secara logika, iyakah seorang Nabiullah dia mengeluh dalam penyiksaan? Enggak. Nah yang Injil yang paling hebat itu saat terjadi penyaliban itu, ada satu penjahat yang mestinya harusnya disalib, tapi itu dibebaskan. Siapa? Barnabas. Nah Barnabas itu yang menyaksikan ketemu Injil asli. Kau yang akan menjadi saksi untuk catatan ini. Kemudian Yesus menghilang. Jadi Barnabas mengetahui bahwa yang disalib itu Yudas Iskariot, bukan Isa Al-Masih, bukan Yesus. Semoga mulia bersertanya itu. Begitu. Sama dengan Nabi Yahya, sepupu seperti saya sama Iwan. Iwan Yahya, saya Yesus, sepupu. Yahya wal Isa, itu sepupu ya. Selisih 3 bulan kelahirannya. Sepupu. Nah, nang Kristen disebut Yohanes, Yohanes Sang Pembaptis. Yang membeat Nabi Isa itu sepupunya. Dicelupkan di sungai itu dibeat. Nabi Isa itu. Kalau di Kristen disebut Yohanes. Itu Yohanes itu sama orang Yunus. Yunus kita mengenal Arab Yunus yang di Untaliwa. Tapi kalau orang-orang Ibrani lebih tepatnya disebut Yunun. Sang Zunun, iki Yunus. Jadi cuman penyebutan aja. Apa kau sebut Nabi Idris? Idris bahasa Arab. Kalau bahasa Ibrani sebut Hanok. Makanya anak ibu Kristen jeneng no Hanok. Itu beda-beda. Yajud Majud wong Islam. Jud Pak Jud, Yajud Majud. Tapi bahasa Israeli Ibrani menyebutkan Gog Magog. Ini ada Gog Magog bahasa Kristen Injil, Yajud Majud bahasa Arab. Sama Dajjal. Dajjal itu tidak banyak diceritakan di Al-Quran. Mana coba ada di Al-Quran Dajjal? Yujud Majuja ada. Yujud Majuja ada. Surat Al-Kahfi. Di Kristen ada Gog Magog. Tapi Dajjal itu konteksnya di mana? Di Injil. Karena Dajjal itu antikris. Hati-hati dengan orang yang Kristen palsu. Al-Masih pun juga ada 2. Al-Masih Isa dengan Al-Masih Dajjal. Yang satu Isa asli, yang satu antikris. Makanya besok Dajjal yang turun di dunia yang asli itu rupa Nabi Isa. Makanya semua umat muslim itu terkecoh semua.
Nabi Isa sudah turun, berarti dia membunuh Dajjal. Justru itu yang Dajjal. Al-Masih Dajjal dengan Al-Masih Isa. Hanya ada dua Al-Masih. Yang membunuh Al-Masih Isa yang asli, yang turun di menara Damaskus itu. Itu yang akan membunuh Isa palsu, antikris yang palsu. Nah, begitu. Makanya kalau kita mempertahankan kebenaran cerita ini secara personalitas dengan identitas, identitasnya sudah dimakamkan semua, tapi secara personalitas tumbuh di dalam diri kita. Dia merujuk kepada mana? Simbolis-simbolis sihir kan? Sihir bala itu merujuk simbolis. Maka umat Islam ini secara tasawuf kalah dengan orang Yahudi. Kita terjebak pada mata satu dajjal, yaitu apa? Syariat. Apa yang ada di kita suruh meninggalkan mata batin, mata ketiga kita ya, yaitu mata batin itu. Makanya Dajjal bermata satu, dia bermata syariat kok, tidak menggunakan hatinya sebagai hakikat. Padahal untuk menerjemahkan alam semesta ini dibutuhkan mata hati, latifatul ruh, kulbiko, fisir, afan, nafsu, natika, jasa. Itu dibutuhkan mata satu. Dari pancaran putaran latifah ini kalau naik ke depan sini, latifatul ruh, jasa. Nafsu natika, tas tembus dia. Ya, meresonasi seluruh tubuh. Nah, itulah toreko diharamkan oleh kaum-kaum Wahabi dan Salafi. Dia masuk ke negara-negara, dan semua negara itu membumi hanguskan HTI lu. Jangan keliru lu, termasuk Indonesia. Indonesia paling buncit. Karena wujud toleransinya tinggi dia. Di sini dia tidak memakai langsung Wahabi, tetapi dia masuk ke jajaran LDII, Darul Hadis, Arkom, Mujahidin. Nggak bisa juga sih, nggak banyak-banyak. HTI juga. Sekarang Salafi. Yang orang notabene seperti itu. Yang dianggap Tuhannya siapa? Coba, kaget kamu tak kasih tahu. Itu ada saduran saya di YouTube kemarin tentang Wahabi kan komplit saya di YouTube berapa? 26 menit. Saya menjelaskan siapa Syekh Muhammad Abdul Wahab, yang dia cacat notabene, yang dia juga diusir sama bapaknya, kemudian dikawinkan oleh agen Yahudi, kemudian dia berguru dengan Syekh Muhammad Majmu'in, Mr. Hempler, yang notabene Syekh Muhammad Majmu'in, Mr. Hempler itu apa? Seorang gay, homoseksual. Coba, ada enggak seorang wali yang homoseksual? Oh, itu kan komplit. Yang dia menempal-nempal madhab yang bukan golongannya itu halal darah dan dagingnya, halal hartanya. Nah, sekarang ini dimasukkan Al-Qaeda, sekarang ini dimasukkan ISIS untuk memecah belah umat Islam. Yang dianggap burdah, sholawat, tahlil, yasin itu haram hukumnya, karena tidak ada perintah, tapi juga larangannya juga nggak pernah ada. Nah, di sini kurang komplit, makanya Allah ini dibujui. Dia pisahkan dengan kekuatan ruh. Padahal Islam itu yang ditakutkan adalah kekuatan ruh batinnya. Orang-orang sufi, torekoh dilarang untuk disakralkan. Karena apa? Dia tahu sumber energi dari mana. Dia tahu. Terus kita ini mau dibodoh-bodohin. Hancurlah Islam dari dalam. Sekaranglah lockdown dia lakukan. Padahal Rasul memerintahkan apa? Rapatlah sholat, jangan ada celah, karena di saat celah itu setan hadir. So, sekarang setan pun ikut berjamaah. Betul enggak? Ya. Pinter ya. Konteksnya teori konspirasi global itu namanya. Rockefeller sudah turun dia untuk mengocak-acik ekonomi dikuatkan oleh orang-orang DuPont family dengan Bill Gates. Biar dia tahu itu. Kamu tanpa disadari nanti menyodorkan tanganmu untuk dikasih chip. Sekarang digalakkan social distancing, jaga jarak. Di Gus Anton sudah berapa bulan nggak pernah jaga jarak. Kenapa? Sesungguhnya kamu akan menghirup karbon dioksidmu sendiri dengan adanya masker itu.
kita ini menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Tetapi kalau dibatasi masker, yang kau keluarkan karbon dioksida, kau hirup lagi. Berapa yang kau putuskan rantai sarafmu? Buang kotoran masuk kotoran. Tanpa disadari, you bertahun-tahun akan menghirup racun. Tinggal tunggu aja kematian, kelemahan. Kau sadar enggak? Kita masuk mobil jangan ditutup semua, soalnya oksigen habis, yang ada hanya keluaran racun dari karbon dioksida. Karena di sini ada pengolahan antara makanan dihancurkan oleh asam amoniak, dia mengeluarkan dengan zat-zat tertentu termasuk H2O sama O3. Dari O3 inilah yang menyerap bisa menyebutkan gas, kemudian gas ini keluar untuk keringat kalau dia cairan. Kalau di hidung dan mulut dia mengeluarkan karbon dioksida. Makanya banyak sekali orang yang tidur di bawah pohon dia menghirup karbon dioksida. Meninggal. Mati sudah. Di dalam mobil kehabisan oksigen, mati lemas sudah. Sekarang kamu sedikit demi sedikit itu paru-parumu akan rusak, tenggorokanmu akan rusak. Karena karbon dioksida menghancurkan segalanya. Otakmu akan lemas. Tidak pernah kau berpikiran sehat lagi. Nanti nganggo masker itu bujuk-bujukan aku tak ada kok lagi ini. Gue anak polisi. Coba meneh. Semakin kau narik aja 100 kali, berapa persen yang masuk? 20% karbon dioksida menguasai diri. Tinggal tunggu aja. Dia pinter ini Illuminati ini, meracun orang. Karena teori apa? The New World Order. Tatanan dunia baru tanpa Tuhan. Tatanan dunia baru. Manusia akan diringkes menjadi 500 juta jiwa. Koro ku sampe duwe dokumen iki, Cak. Akan diringkes menjadi 500 juta jiwa. Dalam satu dunia. Nah, dari 7 miliar manusia akan diringkas. Dia takut dengan umat Islam. Dia kasih simbolis film-film seperti Resident Evil. Ditembaki zombie-zombie. Kon melok gemes karo zombie. Padahal zombie itu dilambangkan umat Islam yang segitu banyaknya. Tapi aku seneng nak ndelok Resident Evil. Apa? Masih ontek zombie ini mesti ono situ sing urip. Tukul terus udah gak ono entek iki. Selalu hidup, Gus. Selalu hidup umat Islam. Jadi begitu dia membalikkan otakmu dengan konsep teori konspirasi yang dikonsepkan lewat kekuatan otak. Sekarang masuk ke discrete law of attraction yang dia menggunakan kekuatan otak tanpa melibatkan Allah. Habislah kamu. Sihir. Habis. Sihir itu sihir. Beda tipis, Gus.